untuk mencapai 1000 meter, 1000 kilo, 1000 langkah, itu dimulai dengan langkah pertama. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-41. Mari kita perhatikan di sini dikatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini perkataan Tuhan Yesus yang melegenda bagi para pemimpin. Coba saudara baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara, di sini kalimat pertama dikatakan dan siapapun. Siapapun. Ini kan banyak orang ini mengatakan, kalau caranya begini aku mau, kalau ini yang nyuruh aku mau. Nah ini saudara, Tuhan Yesus katakan, dan siapapun yang memaksa engkau. Kan paling sulit orang itu kan kalau dipaksa. Tapi kalau mau bertumbuh, kita ini harus dipaksa orang lain, dan kita juga memaksa diri kita sendiri. Karena apa saudara? Kita ini harus berjalan melewati sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau semua melewati apa yang kita sukai, ujungnya kita ini tidak akan suka. Hidupnya nggak senang. Karena kita jalan suka-suka kita. Nah di dalam hidup manusia ini ada 3 hal yang seringkali membuat orang itu tidak bisa maju, beranjak. Untuk bisa 1 mil itu orang harus beranjak. Harus membuat keputusan untuk melangkah. Dan Tuhan itu tidak hanya membawa kita itu 1 mil, tapi dikatakan berjalan sejauh 2. Ini mentalitas. 1 mil kalau nggak sampai, ya lumayan. Nah kalau saudara masih mentalitasnya lumayan, saudara nggak bisa jalan 2 mil. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Daud ketika dia mau menikahi istri anak raja Mikal, Raja Saul berkata, minta mas kawinnya 100 kulit katan. Orang mana? Filistin. Dia bukan hanya membawa 100, 200 kulit katan. Ini namanya mentalitas berjalan 2 mil. Jangan diminta 100, ngasihnya 70 atau 50. Itu mentalitas lumayan. Dunia ini kalau nilai 7 itu baik. Tapi Tuhan itu menuntut adalah sempurna. Dan 3 halangan terbesar orang untuk bisa maju dan membuat langkah. Itu yang pertama adalah dalih. Selama saudara itu memelihara dalih dalam hidup saudara, saudara tidak pernah akan maju. Makanya apa saudara? Di sini Tuhan Yesus berkata, siapapun yang memaksa engkau. Kalau orang itu berdalih, tidak maju. Dipaksa. Dan Tuhan Yesus ketika memilih murid-muridnya yang pertama kali, ini bukan beranjak dari tidak ada masalah. Petrus, Andreas, Yohanes dan sebagainya, Zebedius, anak-anak Zebedius.
Mereka semalam-malaman itu kerja keras. Tetapi Alkitab mencatat dia tidak dapat apa-apa. Kemudian dalam kondisi yang sudah capek, hari itu pagi, Tuhan Yesus datang. Dia pinjam perahunya Petrus. Dan dia mulai mengajar. Petrus mengizinkan perahunya jadi mimbar. Saudara, berapa banyak orang susah? Saudara punya apa? Kalau itu dijadikan mimbar, itu akan jadi berkat dalam hidup saudara. Entah itu mobil saudara untuk pelayanan, entah itu rumah saudara untuk persekutuan, entah itu toko saudara, entah itu usaha saudara untuk memberitakan Injil. Artinya menjadikan setiap properti yang Tuhan percayakan menjadi mimbar bagi Tuhan, menyampaikan kabar baik. Dan selesai Tuhan Yesus berbicara, Tuhan berkata, tebarkan jalanmu ke tempat yang dekat. Saudara, Petrus itu orang berpengalaman. Dia sejak kecil hidupnya di Danau Tiberias. Mertuanya di pinggir danau. Aslinya orang Sidon. Tuhan Yesus itu di Nazaret. Dia tukang kayu. Dia menasihati Petrus, tebarkan jalan. Saudara, kalau Petrus itu berdalih, di Alkitab tidak ada nama Petrus. Maka Tuhan paksa, harus dia buat keputusan. Petrus berkata apa? Semalam-malaman aku sudah bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruh, maka aku tebarkan jalan. Saudara, kalau saudara pernah ke laut, kalau pagi saudara, itu ombaknya besar. Itu namanya air pasang. Jadi makanya nelayan itu apa? Kembali ke darat. Tapi Tuhan bilang, orang kembali tapi kamu mesti pergi. Itu yang namanya menentang kebiasaan. Lah saudara, kalau kita ini berdalih, itu sulit maju. Saudara. Makanya orang untuk maju harus dipaksa. Tapi orang itu kan punya free will, punya kehendak bebas. Kalau dipaksa, ya, dia bisa ngambek, bisa kecewa, bisa lari, bisa komplain dan sebagainya. Nah ini kan kalau saudara mau jadi pemimpin, itu harus menyalipkan daging, harus bisa dipaksa. Nah saudara, yang pertama adalah, yang kedua itu apa? Kebenaran diri sendiri, saudara. Orang itu kalau sudah bilang pokok ya kan? Itu kebenaran diri sendiri. Kalau saudara ini hidup dalam kebenaran diri sendiri, saudara hanya berada di zona nyaman saudara. Makanya hati itu kalau murni, itu fleksibel. Kalau yang kaku-kaku ini nggak murni. Kaku, susah diajak, ya, dibentuk susah, pokoknya. Ini namanya hidup dalam kebenaran diri sendiri. Mari kita belajar hidup, ikuti apa yang kata firman Tuhan. Kita baca makanya, kita belajar. Jangan hidup dengan filsafatnya sendiri. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Semua dirasionalisasi. Nanti kalau gimana? Lah jadi belum apa-apa sudah takut. Contohnya pergi disuruh kayak Petrus, tebarkan jalanmu ke tempat yang dalam. Tuhan, aku ini semalam sudah masuk angin. Nanti kalau masuk angin lagi gimana?
Ini ombak sudah besar, bagaimana? Oh, tadi malam saja saya nggak dapat ikan. Kok apalagi ombak besar. Dia merasionalisasikan. Jadi apa? Sesuatu hal semua itu masuk akal. Makanya orang kalau hanya sampai masuk akal, sudah tidak pernah akan mengalami mujizat. Karena semua harus masuk akal. Nah, ini penghalang orang yang bisa berjalan sejauh 1 mil, melangkah sejauh 1 mil. Iman itu melangkah, percaya itu tidak ada dalil, percaya itu tidak mendirikan kebenaran sendiri, percaya itu tidak merasionalisasikan semua. Kenapa tidak banyak orang mengalami mujizat? Karena semua harus masuk akal. Mujizat itu tidak masuk akal. Nah, masih masuk akal itu namanya bukan mujizat. Bagaimana bisa berjalan 1 mil kalau dia tidak ada langkah pertama? Bagaimana bisa berjalan sejauh 2 mil kalau 1 mil saja tidak dijalani? Sama seperti ini. Perjanjian lama itu adalah 1 mil. Perjanjian baru itu 2 mil. Di dalam perjanjian lama ada 10 perintah Allah, salah satunya jangan membunuh. Seringkali banyak orang kalau dihadapkan dengan persepuluhan berkata, ini kan perjanjian lama, Pak. Iya, betul. Tapi kekristenan itu seperti Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi aku datang untuk menggenapi. Perjanjian lama itu 1 milnya, jangan membunuh, itu 1 mil. Tapi di dalam perjanjian baru bukan hanya jangan membunuh, tapi membenci itu sama dengan membunuh. Pemahaman rohaninya seperti itu. Ini yang namanya 2 mil, saudara. Jangan membunuh, jangan membenci, jangan menyimpan dendam, sakit hati. Itu membunuh. Jangan menjelekkan orang di belakang. Itu membunuh karakter. Jadi 2 mil, saudara. Makanya kalau orang itu tidak paham perjanjian lama dan melakukan, tidak bisa jalan 2 mil. Makanya saudara itu 1 mil dulu selesaikan. Per bulan aja. Karena apa? Perjanjian lama itu pondasi pemahamannya. Kalau saudara persepuluhan itu sudah jelas, jujur, benar, itu pondasi. Saudara kan dibawa Tuhan naik, melangkah 2 mil, melihat kerjaan Tuhan, misi, melihat pelayanan diakonia. Itu 2 mil. Kalau 1 mil saja masih khawatir, masih takut, bagaimana mau 2 mil? Dan ini memang harus dipaksa, saudara. Kita ini harus memaksa diri kita. Karena kita ini, Tuhan ingin kita ini berjalan sejauh 2 mil. Sehingga apa? Tidak menjadi sandungan buat orang. Makanya kita lihat, saudara, di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17. Ini kita, saudara, kalau mau bahagia itu praktek firman itu. Kenapa banyak orang Kristen tidak bahagia? Karena nggak mau praktek firman. Selama saudara hanya menjadi pendengar firman dan tidak praktek, saudara tidak akan bahagia. Buktinya orang Kristen kok tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan firman, masalahnya. Firman Tuhan jelas. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan. Nah, hanya mendengar saja, dari mana bahagianya? Mendengar dan melakukan. Orang yang mendengar dan melakukan itu sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu karang.
lihat saudara, makanya kalau saudara mendengar firman itu, saudara mesti punya tekad untuk melakukan. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saudara sampai lebaran kuda itu tidak akan bahagia hidup saudara. Artinya sampai tahun kemustahilan, itu mustahil mau bahagia. Karena orang yang berbahagia itu orang yang mendengar dan melakukan firman. Mari kita perhatikan ayat 17 dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya. Saudara harus bisa tahu membedakan namanya kasihan dengan belas kasihan. Orang kasihan itu melihat karena objek. Belas kasihan itu karena dari hati. Kalau saudara melihat orang, kasihan ya, saudara kasih sesuatu, itu namanya levelnya jiwa. Tapi kalau saudara melihat dan dari dalam itu muncul sesuatu dan kerjakan, itu namanya belas kasihan. Karena belas kasihan ini kan namanya buah kemurahan hati. Kasihan itu bukan buah roh, tidak keluar dari hati. Tapi belas kasihan itu buah roh, kemurahan. Di sini dikatakan siapa menaruh belas kasihan. Makanya saudara kita mesti praktek menaruh itu ya ditaruh. Kalau coba pinjam HP itu, kita tahu lagi jatuh sama ceweknya. Duduk. Saudara, kalau HP ini tak kasihkan Sevan ini HP. Nah, namanya mengasih ini namanya nggak ngasih, ya kan? Ngasih itu ya ditaruh, terima. Itu namanya menaruh, saudara. Jadi belas kasihan itu ditaruh. Ada wujudnya, ada. Harus diwujudkan. Kristen itu harus berani praktek menaruh belas kasihan. Belas kasihan itu ditaruh. Nah, kita lihat di mana kita ini mesti praktek. Kita lihat Matius 9. Ini belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Saudara kan mau praktek. Yang mau praktek katakan amin. Amin. Nah, ini. Jadi jangan hanya terima teori saudara. Saudara mesti praktek. Karena kalau ingin bahagia, saudara mesti praktek. Saya tidak peduli keadaan saudara kok. Karena firman Tuhan itu untuk semua orang, untuk semua keadaan, untuk semua situasi. Justru kalau saudara sedang punya masalah, membantu masalah orang lain, itu namanya saudara, itu sudah berjalan 2 mil. Mari kita lihat ayat 35. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan sakit penyakit dan kelemahan. Jadi saudara, yang pertama kita ini mesti membuka mata. Kita harus memiliki hati, mata seperti itu. Care, melihat. Kalau saudara nggak melihat, nggak mungkin punya care. Ada banyak orang di sini yang kita lihat, orang-orang. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia yang pertama mengajar. Mengajar itu tanggung jawab saya dan saudara. Makanya saudara kan ketika punya masalah dilatih untuk menyelesaikan. Kalau saudara tidak bisa menyelesaikan masalah, saudara nggak lulus. Nggak bisa ngajar orang lain. Nanti dibilang jargoni. Tapi kalau saudara itu punya masalah, bisa menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah, menyelesaikan. Nanti lulus.
dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus melenyapkan apa? Kita ini perlu praktek, namanya menumpangkan tangan, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Kalau kita ini lemah, gak bisa menolong orang lain. Kuat. Wah, masalahku berat. Selesaikan masalah saudara. Jangan justru apa? Ada orang datang punya aku juga punya masalah. Daud itu ketika punya masalah dia tidak lemah. Karena di ayat itu katakan dalam kisah itu, maka Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Nah kalau dia tidak menguatkan hatinya kepada Tuhan, makanya mari kita lihat dua golongan orang. Dan saya percaya kalau saudara memang membuka mata, saudara melihat di sekitar saudara. Di ayat 36 kita lihat, melihat orang banyak itu. Jadi orang banyak itu ya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi ini belas kasihan. Gimana caranya? Siapa yang menjadi sasaran belas kasihan? Yang pertama adalah apa? Karena mereka lelah. Yang pertama itu orang yang lelah. Orang-orang yang lemah imannya. Ini orang yang lelah. Saudara mulai temukan sama seperti Ibu Enci menemukan orang-orang ini, janda miskin yang ditinggalkan suami, anak-anak dirangkul, diajak masuk rumah. Karena seringkali janda-janda itu diharapkan hanya ketemu puas saja, bukan ketemu Tuhan. Ya. Orang yang mengalami kebangkrutan, aku udah berjuang usaha tapi hasilnya nggak ada. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tak akan tak sampai. Untuk mencoba berjuang. Orang yang membangun contoh pacaran sudah lama, putus di tengah jalan. Aku lelah. Nutup hati buat orang lain. Ada banyak orang yang lelah. Kasih salam kiri kanan, jangan lelah. Haleluya. Yang kedua, saudara, golongan yang kedua, dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Orang terlantar. Kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang terlantar, anak yatim piatu, anak yang tidak terdidik. Saudara, ada banyak orang-orang yang lelah, orang-orang terlantar di sekitar kita. Kita ini harus tahu apa yang harus aku lakukan. Apa yang mesti aku perbuat. Mari kita menggunakan mata Tuhan, minta matanya Tuhan untuk bisa melihat orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar. Kita mesti berjalan melangkah 2 menit. Bukan hanya menolong diri sendiri, bukan hanya menyelesaikan masalah sendiri, tapi ada banyak orang di sekitar kita yang perlu kita tolong. Amin. Mari kita pakai berdiri, saudara.